Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, tema refleksi kita pada hari Minggu biasa ke-24 ini adalah siapakah Yesus bagiku? Tema ini merupakan pertanyaan yang mendasar bagi kita sebagai pengikutnya untuk menyadari peranan Yesus dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa setiap orang memiliki kekasannya masing-masing dalam memberi arti tentang siapa Yesus itu baginya. Berbagai pandangan tentang Yesus yang ditemukan oleh setiap pribadi tentu merupakan hasil refleksi imannya atau berdasarkan pengalaman atau peristiwa iman dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pandangannya tentang Yesus, tentu bukanlah suatu persoalan yang harus diperdebatkan atau dinilai mana yang benar dan mana yang salah. Singkatnya, setiap orang beriman memiliki kebebasan untuk memberi arti tentang siapa Yesus sesuai dengan pengalaman imannya. Misalnya, ada yang mengatakan Yesus adalah sahabatku, atau Yesus adalah sang jalan, atau Yesus adalah kekasih jiwaku, dan lain sebagainya. Beraneka pandangan ini bukanlah suatu persoalan dalam beriman kepadanya, karena setiap orang mempunyai pengalaman iman yang berbeda-beda, namun tetap mengacu atau merujuk pada Tuhan yang satu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam memberi arti tentang siapa itu Yesus tidak harus sama, karena setiap orang mempunyai daya refleksi yang berbeda-beda mengenai imannya akan Yesus. Oleh karena itu, semua pandangan yang digagaskan oleh setiap pribadi tentang siapa Yesus merupakan aspek-aspek dari pengalaman yang otentik dan pantas untuk direfleksikan oleh orang beriman, walaupun pandangan-pandangan kita masih tetap harus mengacu kepada ajaran gereja tentang Yesus. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, kita membaca dan mendengar Injil hari ini menceritakan tentang Yesus dan para muridnya yang berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Para murid selalu berjalan bersama dengan sang guru untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Diceritakan bahwa di tengah jalan menuju Kaisarea, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini sungguh mengherankan, karena pertanyaan ini ditujukan kepada para murid, namun jawabannya berdasarkan apa kata orang lain tentang dirinya. Pertanyaannya, mengapa Yesus bertanya demikian? Apakah ia tidak tahu pandangan orang Yahudi tentang dirinya? Yesus tentu saja tahu bagaimana pandangan orang banyak tentang dirinya. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Yesus ingin agar para muridnya tahu jawaban yang tepat atas pertanyaan yang selama ini diperbincangkan di mana-mana. Para murid menjawab pertanyaan Yesus sesuai dengan apa yang pernah mereka dengar atau ketahui dari pandangan umum tentang Yesus. Pendapat umum mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, dan ada juga yang mengatakan Yesus adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Berdasarkan pendapat umum, rupanya Yesus digolongkan ke dalam kelompok orang hebat, tetapi ia tidak dipandang sebagai Mesias. Setelah Yesus mengetahui mengenai pendapat umum tentang siapakah dia, maka kini gilirannya ia bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin mengetahui pendapat para muridnya yang selama ini ada bersamanya. Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Petrus sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias karena dia diterangi oleh Roh Kudus, dan juga karena Petrus sudah merenungkan karya-karya yang telah Yesus lakukan sebelumnya. Petrus telah menyaksikan keselamatan yang telah Yesus lakukan, baik dengan perkataan atau dengan bersabda maupun dengan tindakan nyata. Jawaban Petrus, "Engkau adalah Mesias," mengungkapkan identitas Yesus yang sesungguhnya dibandingkan dengan pendapat umum tentang Yesus. Lalu apa yang terjadi ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias"?
Dengan keras, Yesus melarang Petrus supaya jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Mengapa Yesus melarang Petrus? Apakah Yesus menolak pengakuan Petrus? Tidak. Yesus setuju dengan apa yang dikatakan Petrus, tetapi ia tidak setuju hal itu disebarluaskan. Sebab konsep Mesias orang Yahudi tidak dimiliki oleh Yesus. Itulah sebabnya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Bangsa Yahudi memiliki gambaran Mesias yang sangat bertentangan dengan konsep Mesias yang Yesus miliki. Mesias dalam konsep orang Yahudi adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi raja dan akan mengusir para penjajah, yaitu bangsa Romawi. Namun, bukan demikianlah kehendak Allah, dan bukan demikianlah konsep Yesus sendiri tentang Mesias. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, pengakuan Petrus dalam perikop Injil hari ini merupakan juga mengenai iman kita sendiri. Siapakah Yesus bagiku? Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka mari kita mengaktualisasikan iman kita lewat tindakan nyata kepada sesama dalam kehidupan bersama. Kita yang telah mengalami kasih Yesus, kiranya menunjukkan Yesus itu melalui karya-karya nyata yang memerdekakan dan menyelamatkan semua orang. Semoga